Kadang-kadang kita itu memaksakan meaning ke dalam konteks, memaksakan makna ke dalam konteks Alkitab. Padahal belum tentu bunyi pertama. Kalau kita kan yang normal kayak tadi kan, kota Jambi, Palembang adanya di mana? Sumatera. Nah itu kan harusnya jawab begitu. Nah tapi yang memberi teka-teki memaksakan konteks, tapi lucu juga sih, betul nggak? Memaksakan konteks tapi lucu sekali. Nah sekarang kita lanjutkan lebih jauh lagi ya pembahasan kita. Nah, sebenarnya apa sih yang kita mau bahas pada malam hari ini? The Bible never say that. Saya kasih judul Alkitab nggak pernah ngomong begitu. Ini yang terjadi adalah sebenarnya kita ini ada the battle of meaning yang saya bahasakan ya. Jangan-jangan Alkitab nggak pernah ngomong begitu, tapi kita inilah yang mengartikan Alkitab itu kadang-kadang ngomongnya mesti begitu gitu. Padahal Alkitab nggak ngomong begitu gitu ya teman-teman ya. Nah, debate of meaning itu artinya apa? Debate of meaning itu artinya gini, peran pembaca atau kacamata pembaca sangatlah penting dalam mendapatkan makna yang tepat pada waktu kita membaca Alkitab. Yang mengerti kasih jempolnya ya. Ngerti ya? Peran pembaca atau kacamata pembaca sangat penting dalam mendapatkan makna yang tepat pada waktu kita membaca Alkitab. Kalau enggak, kayak tadi lagi. Nah, sementara fokus orang umumnya adalah ayat Alkitab itu soal fokus utamanya pada apa? Me, myself, that, and I. Ya biasanya begitu. Me, myself, and I. Nah ini yang repot yang kita mau hindari pada malam hari ini. Supaya kita nggak terlalu lari kemana-mana gitu ya. Jadi kita jangan fokusnya kepada me, myself, and I. Artinya ini ayat buat gue bunyinya tujuannya apa ya? Ayat ini semestinya buat gue artinya gue maunya begini. Nah itu maksud saya. Saya maunya begini. Jadi sayanya, faktor sayanya yang dimaksudkan ke dalam pembacaan atau ayat Alkitab tersebut. Fokusnya pokoknya faktor saya lebih besar. Bahayanya apa? Bahayanya ya ini. Ya, satu mencari-cari yang pas gitu ya. Yang kedua fokusnya pada pembenaran seperti minggu lalu saya udah kasih lihat ayat yang dipakai kaum LGBT ya tentang Daud dan Jonathan gitu ya kan. Yang ketiga, people have turned away from God. Orang jadi kecewa dengan Tuhan pada waktu hasil doa mereka ya berdasarkan pada ayat yang di misuse atau digunakan gitu, nggak jadi kenyataan. Sering ya kita bertemu dengan yang kayak gitu jadi kecewa karena nggak jadi kenyataan gitu. Dan ya memang inilah pertempurannya. Pertempuran makna ini adalah di pembacanya. Pertempuran makna ini, pertempuran battle of meaning ini terjadi di pembacanya. Jadi apa yang Tuhan maksudkan versus apa yang kita mau. Kalau apa yang Tuhan maksudkan, pasti hasilnya kebenaran. Amin. Tapi kalau apa yang kita mau, hasilnya pasti kesenangan kita. Fokus utamanya diri kita sendiri. Fokus utamanya adalah apa yang kita mau dengar dari Alkitab itu. Nah itu malah jadinya artinya simpang seliwer gitu. Ya itu yang kita nggak mau ingat, nggak mau ada di situ. Nah teman-teman mesti ingat, Alkitab adalah perkataan Tuhan untuk kita semua. Setuju ya? Alkitab adalah perkataan Tuhan untuk kita semua. Dan menurut saya Alkitab adalah buku yang terpenting di dalam peradaban manusia dan juga yang harusnya yang terpenting di dalam hidup kita. Bayangin aja, the one true God choose to reveal himself ya kepada kita. Tuhan yang benar itu berusaha mereveal, menyingkapkan siapa diri dia sesungguhnya melalui kata-kata tertulis. Wah ini kan luar biasa, tapi kadang-kadang kita nggak memposisikan Alkitab seperti gitu. Masalahnya apa? Kita sering salah ngerti, sering salah kaprah, akibatnya apa? Penerapannya jadi salah. Nah, jadi tugas kita sebenarnya Pak Andre, nanti aku jadi pusing dong, mesti sekolah teologi atau gimana? Nggak perlu. Sebenarnya tugas kita adalah sesungguhnya mencari makna. Ya, sekali lagi, mencari makna yang tepat dari apa yang kita baca atau apa yang kita dengar. Jangan terlalu letterlock banget, tapi mencari makna gitu ya. Sebenarnya mencari makna itu kita sering praktek kok dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini pertanyaan lagi. Ada yang pernah dengar cerita rakyat maling kundang tahu? Maknanya apa? Teman-teman menangkap maknanya, mengingat jasa orang tua dan menghormati orang tua. Ya, kira-kira begitu, betul nggak salah. Jadi di sini teman-teman mengerti. Apakah teman-teman mengambil kata demi kata si maling kundang? Mama, aku tidak mengakui engkau, Mama. Jadi begitu. Kata-kata itu diambil. Wah, berarti kita nggak boleh mengakui mama kita. Kan nggak bisa gitu kan. Kita mesti memperhatikan makna di balik cerita. Ada makna tersendiri yang mesti kita tarik keluar dari pembacaan Alkitab kita. Nah, itu yang kita cari. Nah, jangan sampai kita keliru ya dalam memperlakukan Alkitab itu sendiri. Oke, singkat cerita, masalah pertama apa sih? Masalah utamanya itu dua menurut saya. Yang pertama perspektif. Terlalu sering kita baca Alkitab itu maksud dan tujuannya buat kepentingan kita. Bukan sikap hatinya bukan begini nih, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Nah, gitu loh.
Tuhan mau ngomong apa sama saya lewat apa yang saya baca? Oh, ini yang Tuhan mau saya maksudkan. Ini yang Tuhan mau saya rubah. Ini yang Tuhan mau seberangkan kepada saya. Ini yang Tuhan mau saya pelajari. Nah, itu berbeda. Tapi seringkali kita, aduh, gue mesti nyari ayat nih. Malah ayatnya nyesuaiin sama pemikiran kita gitu ya. Dan teman-teman juga harus sadar mengerti, kadang-kadang malah ada orang yang iseng membandingkan data-data Alkitab dan data-data sains, membandingkan data-data Alkitab dan dengan data-data historis. Ya bisa ketemu sih di Alkitab, tapi saya mau katakan belum tentu sepenuhnya Alkitab bisa jawab juga. Karena Alkitab itu simply buku mengenai Tuhan, bukan buku sejarah, bukan buku sains. Jadi nggak ada itu sains sampai sedetail-detailnya, ada amuba, sel dan lain-lain. Ya mungkin ada aja, tapi Alkitab utamanya tidak untuk menyatakan itu. Ini buku tentang Tuhan yang kasihnya dan menyatakan dirinya kepada kita. Yang kedua apa? Konteksnya. Nah, konteks itu tahu ya. Saya udah sering ngomong minggu lalu, konteks itu misalkan kayak genre-nya kita perlu belajar gitu ya. Genre-nya itu seperti apa, kita mesti lihat konteksnya. Jadi Alkitab itu mesti lihat konteksnya. Ya saya yakin artinya atau maknanya tetap sama seperti waktu dia ditulis. Dan untuk mengerti maksudnya kita mesti lihat original meaning-nya, mesti coba tarik ke apa konteksnya. Konteksnya apa? Lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Biasa gitu. Lihat ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, atau genrenya, kitab itu genrenya apa nih. Nah itu akan lebih tajam lagi ya. Itu akan lebih tajam lagi. Lalu lihat buku itu tujuannya apa? Lebih bagus lagi. Jadi dari gambar besar, gambar kecil, akhirnya kita ketemu apa yang kita maksudkan. Nah, apalagi kita udah ikut kelas kayak begini, saya rasa saya udah tambahkan begitu banyak hal di teman-teman sekalian. Nanti teman-teman muda-muda udah keren loh, udah banyak ngerti begitu banyak hal. Oke. Jadi setelah kita ngerti masalahnya dua, itu tadi ya mengenai perspektifnya dan mengenai konteksnya. Oke ya. Jadi kita mesti hati-hati, nggak asal comot keluar aja dari konteks ya. Kita bilangnya itu cocok logi, cocok dan logi ya, bukan biologi lagi, cocok logi artinya dicocok-cocokin, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita cocok-cocokin apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan sehingga maknanya berbeda. Oke, itu dasarnya. Sekarang kita langsung contoh-contoh aja supaya kita mengerti apa yang sebenarnya Alkitab maksudkan. Oke, semua siap? Jangan kaget ya. Nanti begitu udah dibukakan, ups gitu ya. Oke, yang pertama. Siapa yang tahu ayat ini? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini ayat biasanya dipakai kalau WL ya atau orang Kristen lagi encourage saat ibadah sepi, ya kan? Saat acara doa malam misalkan pada sepi belum datang, kita selalu encourage kan. Wow, nggak apa-apa deh. Firman Tuhan berkata di mana 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, coba kita perhatikan apakah ini benar? Kita perhatikan konteksnya ya. Yuk, ikutin sama-sama saya. Nah, di Matius 8 ayat 15 sampai 16, ternyata apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ternyata konteksnya ini adalah ditujukan untuk pemimpin gereja atau orang-orang yang berkepentingan di dalam jemaat untuk memberi teguran yang membangun kepada jemaat. Yang aneh-aneh, si saudara seiman yang ngaco secara intensional harus ditegur. Itu sebabnya 4 mata cukup baik karena Tuhan hadir. Jelas? Jadi ayat ini bukan karena ibadah sepi. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Saya mau kasih tahu ya, mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang. Kalau premisnya adalah Tuhan hadir, ya Tuhan pasti hadir. Saya yakin itu seperti itu. Tapi jangan pakai ayat ini untuk itu, karena ayat ini tujuannya adalah untuk menyatakan kalau negur orang, 2 orang cukup. Karena di mana 2 atau 3, 4 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Gitu. Gimana? Baru yang pertama udah agak panas sedikit ya. Oke, sekarang yang lebih seru lagi. Ya. Oke, this is it. Ini benar-benar ya kan. Yang ini sangat populer ya, Matius 6 ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita bedah lagi ya, ini ayat sedikit ya. Kita udah tahu ini adalah ucapan atau khotbah Yesus, bagian dari khotbah Yesus di bukit.
Nah, masalahnya ayat ini, teman-teman sekalian, seringkali jadi ayat tanda kutip dorongan buat banyak orang untuk dapat semuanya dari Tuhan. Kesuksesan, popularitas, kelimpahan, dan lain-lain. Rumusnya simpel. Cari dahulu Tuhan dan kebenarannya, setelah itu nikmatilah hasil-hasilnya. Kan kira-kira gitu ayat itu sering digunakan. Nah, pemahaman ini sebenarnya keliru ya, sangat-sangat keliru. Nah kita lihat ya kata teman-teman ya, semuanya itu gitu ya, ada kata semuanya itu. Kata semuanya itu mengarah kemana? Mengarah ke ayat 32 sebenarnya. Hal yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat di atasnya begitu. Hal yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi semua itu bukan semuanya. Apalagi Valentine begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka model-model Han Ji Pyong, 6 dosan akan datang kepadaku. Wih, kebanyakan dipelingkar begitu-gitu. Gitu. Padahal kalau dia nggak pernah mandi, gosok ketek aja jarang, rambut awut-awutan, ya kayaknya nggak bakal datang ya model Han Ji Pyong dan 6 dosan ya, walaupun mempergunakan ayat gini. Gitu. Jadi nah, nggak kayak gitu konsepnya. Lagian hal-hal yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu konteksnya gitu ya. Jadi lalu berikutnya lagi, kata carilah kerajaan Allah itu maknanya adalah sebenarnya adalah pemberian hidup untuk terus menggenapi rencana Tuhan. Pemberian hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Ya, pemberian hidup untuk terus menggenapi rencana Tuhan. Jadi kata carilah itu maksudnya seumur hidup kita harus mencari kebenaran Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini kan ayat itu nyambung ya di atasnya gitu ya kan. Di Matius 3 ayat 15. Bisa ada yang tolong bacain biar nggak saya sendirian nih. Mungkin salah satu host Matius 3 ayat 15 ditolong dibacakan. Oke, Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus jawab padanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, dalam bahasa New International Version dikatakan, let it be so now, it is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Nah, jadi kebenarannya itu untuk penggenapan rencana Allah. Gitu. Nah, lagian, perhatikan saya baik-baik. Dalam ayat ini, ayatnya, makanya saya kuning-kuningin ya, fokus utama dan tujuan dari ayat ini adalah dikata carilah dahulu. Fokus utamanya itu ada di kata carilah dahulu. Jadi, itu fokusnya. Jika ketaatan hanya untuk mendapatkan berkat, maka mana yang menjadi tujuannya? Allahnya apa berkatnya? Betul nggak? Jadi fokus utama atau tujuannya di ayat ini ditambah diomongin sama Yesus adalah bukan masalah berkatnya dong, carinya. Mencari kerajaan Allah itu. Lalu apa? Kata menambahkan, di sini kan ada kata semuanya itu kan ditambahkan kepadamu. Kata menambahkan ini sudah dipakai di ayat sebelumnya, di ayat 27. Gitu. Coba dibaca lagi. Menambahkan itu, atau kalau nanti biar cepat aja ya. Ternyata kekhawatiran itu apakah menambahkan sahasta saja. Kan itu ayat 27 bunyinya begitu. Artinya ini perkara sepele, hal kecil. Hal yang sangat kecil. Jadi kalau itu hal yang sangat kecil, mengapa di ayat ini, kok 27-nya untuk hal yang sangat kecil, kenapa di ayat 33 kok semua ditambahkan ini begitu pentingkan? Gitu. Jadi kata semuanya itu apa? Merujuk pada makanan, minuman, dan pakaian, kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi jangan memperalat kerajaan Allah untuk dapat berkah. Aduh, mulai panas lagi malam ini ya. Agak seru sedikit. Oke, yang ketiga. Itu contoh-contoh ya. Roma 8 ayat 28. Ini juga udah sering banget ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wih, ini ayat muk ya. Ayat-ayat muk, ayat-ayat kaos gitu ya kan. Dan ini sebaliknya ayat ini gini, contoh yang sering kepake misalkan gini nih, ada orang yang sedang terlibat masalah finansial misalkan, lalu dikuatkan ayat ini, betul ya? Berdoa kepada Tuhan, lalu yang terjadi misalkan dia udah punya masalah finansial, didoakan, yang terjadi sebaliknya, suaminya sumber pendapatan rumah tangganya malah kena tumor dan jatuh dari tangga. Gimana tuh? Lalu ayat ini keluar, siapa nggak tahu ayat ini? Ayat ini adalah ayat poster, ayat kaos, ayat muk, semua orang Kristen pasti tahu ini ayat kekuatan saat sedang menderita. Begitulah pandangan orang Kristen, banyak orang Kristen soal ayat ini. Tapi akibatnya kalau kita memandangnya seperti begini, pada saat ceritanya kayak saya tadi, skenario-nya kayak gitu, satu keluarga terlibat kesulitan finansial,
Lalu tiba-tiba papanya atau orang yang mencari uang di keluarganya malah jatuh dari tangga dan akhirnya ketahuan tumor. Apakah ayat ini berlaku kalau begitu? Itu kan jadi pertanyaan banyak orang. Dan ayat ini juga yang menyebabkan banyak orang meninggalkan Tuhan karena dipikir-pikir, "Loh, ikut Tuhan kok malah begini?" Sering dengar gitu. Jadi kan dibenturin ayat ini, padahal ayat ini kan ngomong segala sesuatu terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Saudara, saya yakin Tuhan bisa mendatangkan kebaikan di tengah situasi apapun. Amin. Nah, masalahnya kebaikan di sini apa maksudnya? Banyak orang memahami kebaikan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, gagal jadi berhasil. Musuh yang menipu kita direndahkan oleh Tuhan. Jadi si Valentine lagi ya, cowok yang menyakiti kita pada waktu kita PDKT-nya dia lebih memilih cewek lain, akhirnya putus. Lalu memilih kita untuk jadian. Wih, sinetron Korea banget kan. Inilah maksudnya nih, Andre. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dia pergi ke sana, dia sadar sekarang jadian sama aku. Bukan gitu, Bambang. Artinya ayat ini gitu ya kan. Jadinya apa sih kebaikan di sini? Nah, kebaikan di sini kita lihat ya di ayat sebelumnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua, jangan lupa tuh ya, mereka kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Yang artinya, maksud Paulus kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Kita semakin serupa dengan Kristus. Itu bukan putus jadi nyambung ke kita gitu. Bukan kaya jadi miskin jadi kaya, sehat sakit jadi sehat. Itu bonus lah ya. Tapi kalau kita memandangnya gini, dan ini adalah bagian dari rencana Allah, yaitu segala kejadian di dalam kehidupan kita akan membuat kita serupa dan segambar dengan Kristus. Gak kaget saya, makanya ini muncul sih. Jadi apapun situasinya, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya itu adalah tempat latihan kita untuk semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Serupa apanya? Responnya, pemikirannya, sikapnya. Prinsipnya gini teman-teman, Tuhan tidak segan-segan memberikan sesuatu yang baik supaya kita semakin serupa Kristus. Sebaiknya situasi buruk seperti apapun juga dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Walaupun tidak selalu menyenangkan, tapi selalu menenangkan. Nah, gitu. Walaupun tidak selalu menyenangkan, tapi selalu menenangkan. Dari sini kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya mendatangkan kebaikan untuk menjadikan kita serupa dengan gambar Kristus. Kalau kita ngerti begini ya, nggak banyak orang ninggalin Tuhan. Kebanyakan orang ninggalin Tuhan, dipikirnya Tuhan kayak Gunung Kawi sih, ya kan? Tuhan, gue udah kasih perpuluhan, gue udah pelayanan loh. Gue udah berbuat baik sama lu loh. Kenapa keluarga gue kok nggak baik-baik? Kenapa kantong gue tipis terus? Kenapa di Valentine ini gue masih jomblo? Sementara dia yang kayaknya di sekolahnya, di kampusnya, peletot-peletot, pekerjaannya nggak jelas. Aduh, pamer-pamer keseksiannya kemana-mana. Gak dapet cowok gitu ya kan. Kok gue yang mencintai Tuhan, kok enggak sih? Mana bukti firman Tuhan yang nggak gini? Nah itu loh maksud saya. Banyak orang jadi kecewa karena nggak memandang ini dengan lebih dalam. Itu guys. Itu baru 2 ya. Kita lihat lagi ya. Sampai sini paham ya? Lagi-lagi kan saya udah bilang kan, konteksnya selalu kepentingan kita dengan kepentingan Tuhan. Tabrakannya di situ terus. Selalu begitu. Kayak gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wih, keren. Banyak orang juga suka ayat ini ya. Tapi seringkali fokusnya hanya ayat ke-13 saja. Itu pun dengan penafsiran yang sempit. Sering diartikan apapun yang kita impikan akan menjadi kenyataan dan Tuhan akan memberi kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Keadaan buruk juga akan menjadi baik. Nah, kayak gitu kan. Jadi ini kayak ayat motivasi. Makanya saya kasih orang gambarnya lari nih. Kayak motivasi lagi-lagi kan. Segala perkara gua dapat melakukan di dalam Dia. Seperti itu ya. Pokoknya ini ayat memberi kekuatan deh. Oke, nggak salah juga. Tapi ayat fullnya kan kayak gini. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan.
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Konteksnya tuh itu. Jadi konteks di atas adalah segala perkara itu apa sih? Dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Itu konteksnya. Sementara kan kita tahu ya, manusia selalu aja ada yang merasa kurang, ada yang kurang baik, gadgetnya kurang terkini, akibatnya kita susah bersyukur, selalu merasa kurang walau dalam kelimpahan loh. Nah, Paulus itu tidak demikian. Entah jemaat Filipi ngasih atau enggak, Paulus bersyukur dan mencukupkan diri. Bukan berarti segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuh teman-teman kan suka ikut pernah dengar acara motivasi kan. Oh, apa yang kamu pikir bisa? Pasti bisa. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Segala perkara dapat kutanggung. Kan gitu ya, sampai sebegitunya tuh saking semangatnya ya kan. Apakah begitu? Bukan. Ini artinya mau dalam kekurangan maupun dalam kelebihan, Paulus belajar mencukupkan diri. Dan by the way, ini genrenya adalah surat. Dengan demikian, setiap pasal pasti ada keterkaitannya gitu. Buat Paulus motivasinya bukan itu kok. Ya nanti teman-teman baca di rumah lagi ya, Filipi 1 ayat 21. Jadi ada dalam masa bantuan, tidak ada bantuan, hanya orang yang memiliki Kristus di dalamnya, dia yang bisa menanggung segala perkara di dalam Yesus. Gitu. Nah konteksnya bukan jadi ayat kayak buat cari pacar juga kan, Tuhan. Kalian masih jomblo lagi Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Ya nggak gitu juga sih, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi sama kayak TTS tadi kan, kadang-kadang kita maksain makna kita sendiri ke dalam ayat Alkitab itu. Itu loh. Ini udah yang keempat nih. Nih, yang terakhir, contoh yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang nggak suka ayat ini? Saya juga waktu belum mengerti ini, saya senang banget ayat ini. Sering dengar dan bahkan sering digunakan untuk penguatan di kala kesesakan. Ya. Bahkan ayat ini sering digunakan di dalam retret dan dalam pemulihan. Misalkan orang kita doain lagi nangis, aduh kenapa begini Bu? Tenang Bu, segala perkara lagi. Ibu harus tahu firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Bu. Jadi Ibu tenang, nggak usah khawatir. Powerful. Kayaknya ada great promise, ada janji prosperity, ya, proteksi dan harapan buat masa depan. Dan ini yang orang Kristen banyak mau lihat semasa mereka hidup di dunia ini, ya. Dan ini kayak mimpi semua orang gitu ya. Tuhan kasih berkat, kelimpahan, karena bahasa Inggris yang lainnya tuh plan to prosper, ya. Dan sepertinya kayak Tuhan kasih endorsement buat itu semua. Nah, jadinya apa? Penggunaan ayat ini seringkali udah masuk alam bawah sadar banyak orang. Tuhan akan berikan kepada saya dan Tuhan akan berkati saya selama saya taat dan sepenuh hati melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saya dengan apa yang saya bayangkan tadi gitu. Itu kepentingan orang tuh begitu kadang-kadang. Padahal konteksnya ini adalah apa? Satu, di zaman itu Israel lagi amburadul ya pada waktu Nabi Yeremia muncul. Raja dan spiritual leader-nya korup semua. Orang-orang di zaman itu kawin campur sama suku lain dan akibatnya banyak yang menyembah dewa-dewa lain atau ilah-ilah lain. Akibatnya pada waktu itu Tuhan bilang enough, ya kan? Dan akhirnya Yeremia masuk dan dia bawa pesan yang tidak enak. Jadi peran Nabi di Perjanjian Lama kadang-kadang ngajar, kadang-kadang khotbah, kadang-kadang dia kasih advice sama raja. Kalau teman-teman perhatikan gitu kan. Tapi Yeremia ini tugasnya menyampaikan pesan Tuhan yang tidak enak. Nah pesannya tuh apa? Pesannya adalah bangsa Israel akan mengalami masa berat selama 70 tahun di pembuangan. Itu konteksnya. Jadi bangsa Israel akan mengalami masa berat selama 70 tahun di pembuangan. Gitu. Jadi Israel mengalami 7 tahun di pembuangan, jadi budak, dan hidupnya akan sulit. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Jadi di sini Tuhan bicara ini dan berikan janji ini kepada gini loh. Pada waktu Israel di pembuangan, setelah di masa pembuangan itu, Tuhan ngomong begini. Gitu. Jadi Tuhan bicara apa di sini? Pertama-tama yang kita bisa makna yang kita ambil, ini adalah janji ini diberikan buat satu bangsa. Bukan pribadi. Satu bangsa. Jadi mesti hati-hati banget menggunakan ayat ini, takut out of context ya, karena dipergunakan sebagai janji pribadi. Ini lagian janjinya adalah membawa bangsa Israel kembali ke tempat mereka setelah dari pembuangan Babilonia. Itu janjinya. Makanya ada keluarnya begitu gitu. Contoh misalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari,
Presiden Jokowi janji memberikan vaksin kepada nakes di bulan Maret ini di Istora Senayan. Nah, bagaimana kita menanggapi berita itu? Lah kita datang. Saya mau datang ke Istora Senayan, mau dapat vaksin. Sampai sana disuruh pulang nggak? Disuruh pulang. Dan kita marah-marah, nggak bisa dong. Ini kan janjinya Presiden Jokowi memberikan vaksin gratis. Saya udah datang nih. Bapak nakes bukan? Bukan. Tapi kan Presiden Jokowi memberikan vaksin gratis. Nah, kayak gitulah kira-kira kita memperlakukan seperti itu, kita klaim-klaim seperti begitu. Kedua, janji ini berlakunya buat orang-orang di zaman itu. Ya enggak, apakah buat orang-orang di zaman itu di konteks itu? Iya. Tapi sebenarnya berlakunya kapan? 70 tahun kemudian. Yang artinya apa? Kalaupun kita mau tarik ke sini, ini janji Tuhan buat saya, berarti tidak boleh memikirkan janji itu terjadi sekarang. 70 tahun kemudian setelah masa hidupku dong. Kan begitu. Ya kan? Kalau mau fair begitu. Lalu gimana? Apakah ayat ini nggak pas buat saya untuk saya ambil, buat saya ambil jadi janji Tuhan buat saya? Menurut saya nggak pas kalau ayat ini yang dipakai. Walau tadi di pikiran saya semuanya mengenai saya dan impian saya, ya tapi saya pun bertobat juga sih. Kalau konteksnya ini kita mulai ngerti sekarang Tuhan tidak pernah berjanji nanti hidup saya akan Tuhan kasih fasilitas BMW, misalkan rumah besar, suami kaya, kayak Han Ji Pyong dan dosan gitu ya kan. Kalau saya lakukan ini apa? Kalau saya pakai ayat ini untuk janji pribadi, maka saya melanggar konteks bahwa Tuhan bicara ini kepada satu bangsa dan nggak bisa diterapkan bahwa janji ini akan terjadi saat ini, harusnya terjadi di masa depan saya. Ini juga yang menjadi jawaban. Kok orang Kristen Tuhannya katanya hebat, tapi kok kenapa sih hidupnya menderita? Yang nggak ikut Tuhan kelihatannya lebih diberkati. Karena padahal kita patokannya ayat ini kan. Karena Tuhan bilang mengetahui rancangan-rancangan yang baik, rancangan untuk prosper pada kamu. Kalau kita memperlakukan ayat itu seperti itu, makanya kita diserang begitu. Di pertanyaan kita suka tanya pribadi, lah katanya orang Kristen Tuhannya hebat. Kenapa yang kita alamin seperti begini? Kenapa yang nggak kenal Tuhan malah kelihatannya kehidupannya lebih maju? Kalau kita menanggapi firman Tuhan seperti itu, kayaknya Tuhan itu berhutang kalau Tuhan tidak memberikan hidup yang sejahtera kepada kita. Saya kasih tahu teman-teman ya, Tuhan tidak berhutang apapun dalam hidupmu dan dalam hidupku. Lu dan gua diselamatin aja, udah puji Tuhan. Tuhan tidak berhutang apapun. Jadi kalau kita memperlakukan ayat ini dengan benar, kita jadi ngerti makna sesungguhnya apa. Nah kayak saya tadi gitu ya, makna sesungguhnya apa sih kalau kita dengar cerita Sang Kuria, Malin Kundang, kita bisa tarik maknanya gitu. Makna sesungguhnya adalah kalau buat saya adalah ini loh, kalau buat saya secara makna yang didapat apa? Satu, pertama, jangan kita bercanda dengan Tuhan. Itu makna sesungguhnya. Why? Karena ini adalah di zamannya Yeremia itu nubuatan pembuangan itu dikasih karena bangsa Israel itu udah keterlaluan jahatnya. Makanya mereka dibuang. Jadi kita jangan bercanda juga dengan Tuhan. Yang kedua, makna sesungguhnya apa? Tuhan akan menggenapi janjinya. Ya, Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Itu kan makna sesungguhnya. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ya, kalau di situ konteksnya janjinya akan terjadi 70 tahun mendatang, tapi itu tetap terjadi. Artinya apa? Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita, walaupun janjinya akan digenapi bukan the way we want. Ya kan? Bukan the way we want. Bisa jadi digenapi dengan cara-cara yang lain di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga maknanya kalau buat saya, kasih Tuhan itu tetap ada bahkan di saat kondisi terburuk kehidupan kita. Kira-kira gitu sih. Gitu. Jadi dari sini pertanyaan sebenarnya adalah apakah saya mencintai berkat atau saya mencintai Tuhan? Tanpa berkat pun seharusnya saya tetap percaya kepada Tuhan kan? Atau saya mencintai Tuhan dan mengakui Dia Tuhan saat saya merasa ada berkat aja? Itu pertanyaan yang perlu saudara jawab tuh pada malam hari ini. Faktanya ya udah gitu deh. Ngomong panjang lebar ya. Sementara titik itu dulu. Sebenarnya ada ayat Valentin sedikit. Ya. Pusing ya. Nah, ini sebenarnya ayat gombalan saya dulu waktu pacaran. Sebelum pacaran sih, sebelum bertobat ya kan. Namanya juga anak Tuhan. Saya kasih orangnya PDKT ya kan. Baca dong Filipi 1 ayat 3. Langsung dikasih. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Langsung saya kirim gitu ya kan, dan yang baca langsung tersipu-sipu malu. Kalau kita sekarang belajar gini, kita udah harus nyatu dulu. Ini konteksnya apa? Lihat ayat atasnya, lihat ayat bawahnya dong, ya kan? Seperti itulah kira-kira ya kan. Net gombal-gombalan kita karena ini edisi Valentin ya, tambahin sedikit. Nah, di keterusan ada lagi nggak nih? Ini juga nih ayat suka gombal-gombalan ya kan. Tuhan Allah itu berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sia, aku akan menjadikannya penolong
baginya yang sepadan dengan dia. Ini loh Pastor Valentine yang kita butuh dengar, ya kan? Apalagi cowok-cowok, ya kan, tidak baik Pastor kalau manusia tuh seorang diri aja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Haleluya. Ya kan? Amin buat ayat ini. Tapi Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu. Manusia itu tuh apa? Ya kan waktu minggu lalu saya cerita Yesus mengambil perjamuan. Ingatlah ini apa? Ini ternyata adegan roti yang dipecah-pecahkan. Nah ini juga saya tanya balik, itu tuh apa? Manusia seperti itu tuh manusia apa? Ternyata buat kaum Adam ya, ini buat kaum cewek juga. Ini sebenarnya petunjuk firman Tuhan tuh gila loh. Ini di Kejadian 2 ayat 15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Ini manusia itu lagi ngapain ya? Manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Itu perlambang hadirat Tuhan. Taman Eden, ya kan? Yang kedua, untuk apa? Mengusahakan. Artinya udah kerja. Sedang mengusahakan. Jadi ini pria itu tuh pria apa? Pria yang ada di Taman Eden. Pria yang hidup dalam hadirat Tuhan. Lalu apalagi? Untuk mengusahakan. Pria yang sudah bekerja dan memelihara. Memelihara artinya apa? Memaksimalkan apa yang sudah ada, dibuat lebih maksimal. Yang belum berbuah jadi berbuah, yang tadinya belum subur digarap jadi subur. Artinya kalau dekat-dekat dengan pria ini, kita kok yang cewek-cewek jadi keluar potensi terbaiknya gitu ya. Kita yang cewek-cewek kok sepertinya malah semakin dekat dengan pencipta kita ya. Kok semakin dekat dengan si cowok ini kok kayaknya semua potensi gue jadi keluar. Berarti si pria ini berhasil memelihara. Bukan pria yang minta cium-cium, peluk-peluk, langsung ya gitu-gitu deh. Sekedar gandengan tangan, hawa nafsu, malah bikin gunting dan lain-lainnya kayak gitu kan. Jadi pria itu yang tidak baik untuk seorang diri, pria yang ada di Taman Eden, diam di hadirat Tuhan, yang mengusahakan sudah bekerja dan memelihara dan memaksimalkan potensi kita sebagai pasangannya, ya kan? Lalu terakhir, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia itu. Memberi perintah, artinya ada perintah itu artinya apa? Artinya pria ini memegang firman Tuhan. Nah, jadi untuk pria yang diam di dalam hadirat Tuhan, pria yang sudah bekerja, pria yang memaksimalkan potensi orang-orang di sekitarnya dan memelihara firman Tuhan, tidak baik buat pria seperti ini seorang diri. Nah sebaliknya kalau pria yang tidak ada dalam hadirat Tuhan, yang tidak bekerja, yang tidak memaksimalkan malah mengambil benefit, dan tidak belajar firman Tuhan, baik pria itu untuk seorang diri saja. Amin. Udah cukup sampai situ aja ya. Ini terlalu bersemangat ya di si Valentine ini. Kebenarannya gitu guys. Itu udah saya kasih tips loh ya nih cewek-cewek. Jadi cowok kayak apa sih kok kayak gini? Udah jelas.